Wih, asik tuh, Pak. Yoi, lato-lato. Mas, kesel nggak ngelihat anak kecil nih? Kalau misalnya kan banyak sekarang orang anak kecil main lato-lato, gitu kan. Terus apalagi di tempat saya deh jam 11 malam orang main lato-lato, anak kecil tuh. Kadak, gitu. Kan, jujur kadang suka kesel sih. Karena kan kalau malam tuh paling sering tuh, atau anak-anak biasanya kadang pernah jam 12 di tempat aku masih mainan tuh. Tapi itu keponakannya Mas ya? Bukan. Ada tetangga, masih mainan, berisik kan, mau istirahat susah. Ya kadang suka kesel sih. Saya tuh ada juga tuh di dalam, pokoknya ada orang main lato-lato, anak kecil, korak. Pengen saya marahin kan, ternyata ponakan saya. Ya. Gitu. Nah, lato-lato Mas. Nah kan sekarang banyak banget orang main lato-lato. Bukan hanya anak kecil, mungkin anak-anak orang dewasa pun ya penasaran lah sama lato-lato yang dia gitu kan. Nah dan juga banyak juga tuh yang jadiin kompetisi. Kompetisi. Kalau nggak salah Ridwan Kamil ya pernah bikin kompetisi lato-lato, yang menang dapat apa tuh? Dapat apa, Li? Apa? Sepeda. Ada uang cash ataupun ada dapat sepeda juga gitu kan. Nah, yang mau kita diskusikan pada hari ini adalah mengenai sarafnya. Nggak mungkin dong kita membahas mengenai jantung gitu kan, ngebahas mengenai properti gitu kan. Karena ini kan channel Neocast. Welcome back to Neocast. Oke, mengenai lato-lato Mas, kan pasti ada efek sampingnya. Kan kalau misalnya ada pepatah mengatakan apapun yang berlebihan itu hasil nggak baik kan. Iya, benar. Nah, contoh kita main HP berlebihan juga, tangannya juga jadi kayak ada sindrom HP gitu kan. Nah, kalau lato-lato, apa kira-kira efek sampingnya kalau misalnya kita terlalu sering main? Kalau lato-lato sendiri kan dia gerakannya statis ya. Dia gerakannya terus berulang di posisi itu aja. Dia bisa nyebabin beberapa cedera sih. Bisa karena si bolanya dia kena tangan. Bisa juga karena dia gerak terus ototnya lama-lama overuse. Nah itu dia bisa nyebabin cedera tangan. Dan parahnya lagi dia bisa dari cedera tangan itu bisa ngehimpit si sarafnya. Oke. Kalau misalnya kita mau bahas mengenai cedera dulu deh, cedera di tangan gitu ya. Yang sekiranya potensi terjadi cedera itu di daerah mana Mas? Kalau misalnya kita bisa tunjukin kamera deh. Oke deh. Kalau cedera paling umum sih ya, paling banyak karena di sini di terowongan karpal itu, karena ada si saraf medianus itu ketekan sama, bisa jaringan yang cedera, bisa karena overuse. Dia neken si saraf. Di sini ada terowongan karpal. CTS ya. Makanya jadi ada penekanan di terowongan karpal, makanya dinamain carpal tunnel syndrome. Oke. CTS carpal tunnel syndrome. Kalau misalnya kita cedera CTS bisa terjadi antara overuse atau kena benturan gini ya? Ya, atau enggak misalkan kita lagi nyetir, terus kita tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, di sini juga bisa cedera karena over tadi. Dia nggak siap, over. Oke. Efek sampingnya apa tuh Mas? Kalau misalnya bukan efek samping ya, gejalanya. Ya, bukan akibatnya. Akibatnya dulu deh. Kalau misalnya yang mungkin yang sekarang biar relevan, kita menggunakan lato-lato gitu kan. Akibat lato-lato kita cedera, kena ini akibatnya apakah jadinya misalnya kita mencengkram tenaga kita kurang kencang jadinya atau gimana? Sebenarnya kalau buat CTS sendiri atau cedera di tangan sendiri, dia bisa dia kena si sarafnya, dia bisa tergantung penekanan sarafnya itu gimana. Nah, kalau misalkan dia udah over, biasanya di sini dia ada kesemutan di 3 jari. 3 jari ya? 3 jari tengah sini. Ini kalau CTS. Kenapa cuma 3 jari Mas? Karena yang kena itu di terowongan karpal ada saraf medianus namanya. Medianus itu dia mempersarafi 3 jari. Iya. Di manis tengah, index finger ya? Telunjuk ya?
Ya. Oke. Soalnya di saraf ada 3 kalau di tangan. Oke. Nah, gejalanya apa, Mas? Selain dari tadi kesemutan di sini, selain dari kesemutan itu. Gejalanya sebenarnya dia bisa ada tadi kesemutan tetap, bisa ada baal, sensasi baal. Baal itu kebas ya? Kebas, ya. Terus bisa juga dia ada kelemahan di otot, karena kan dia dari impuls dari sarafnya dia kurang. Oke. Nah, dia kelemahan di otot bisa, dan bisa juga dia ada kehilangan sensasi. Itu kalau udah parah banget. Kehilangan sensasi. Kehilangan rasa. Oh, kehilangan rasa. Loh, kok ketawa kalian? Ada apa dengan sensasi? Nah, kehilangan rasa, berarti kan menurut saya itu cukup parah ya? Itu udah parah banget. Apakah itu bisa termasuk stroke? Stroke, kalau stroke sendiri itu beda kasus. Kan hilang, beda kasus ya. Kalau stroke kan lebih di otaknya, dia bisa karena kejepit atau karena pecah, atau enggak dia ada penyumbatan di situ kan. Oke. Beda kasus. Tapi kalau misalnya hilang sensasi kan hilang rasa. Itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya udah nggak punya tenaga lagi kah, atau memang sarafnya kah yang bengkak atau gimana sih nggak? Biasanya itu kalau ada injury di sarafnya, sampai injury di saraf, dia sampai hilang sensasi itu tadi. Dia kita rasa kita pakai tes kita gini deh biasanya, dia nggak berasa sama sekali. Dan kalau bisa juga dia gini, dia nggak bisa gerakin juga, dia kena di sensorik sama motoriknya. Waduh, itu kalau udah parah banget, tapi jarang. Tapi nggak mungkin gara-gara lato-lato ini kan? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya. Oke. Untuk bocil-bocil Anda selamat. Oke. Nah, tapi kalau bisa kehilangan sensor gitu, ngeri juga ya. Iya. Nah, tapi itu apakah bersifat sementara tuh? Kalau misalnya udah kehilangan sensor gitu, atau memang mesti di treatment dulu, atau mesti datang, atau bisa sendiri kah? Sebenarnya kalau kehilangan sensasi sendiri itu kita harus cek dulu sih. Cek dulu ya. Soalnya kalau sementara atau enggak, kadang ada yang sementara, kadang ada yang permanen. Kita harus cek dulu. Kita bisa ada pemeriksaan khusus sebenarnya. Terus kalau mau lebih detailnya bisa di USG di Neurofit. Betul sekali. Kita beralih dari lato-lato dulu gitu. Kita mulai masuk ke yang keseharian lah untuk kita sebagai karyawan ya gitu ya. Karyawan kita bisa suka ngetik sebagai macem gitu kan. Ataupun kita suka nyetir motor gitu kan, tadi Mas Aldi juga mention itu. Terus nah, apakah ketika kita keseringan menulis nih, gitu kan, ini bisa juga untuk profesi yang sebagai penulis atau script writer, terus yang lainnya juga, kira-kira ada nggak potensi untuk terkena CTS di situ? Kalau potensinya sebenarnya ada, dan kebanyakan sih kasus CTS sendiri itu lebih banyak di dia yang suka ngetik, nulis. Itu karena dia kan penggunaan si ototnya dia berlebih, jadinya di sininya, di otot ininya, di samping-sampingnya dia over, dia makan si terowongan karpal itu, di mana terowongan karpal tadi ada saraf medianusnya. Oke. Nah, gejalanya berarti apakah gejalanya apa tuh? Gejala ringannya deh untuk teman-teman kita yang penulis atau teman-teman kita yang sering banget tuh di depan laptop atau para driver gitu kan? Oke. Kalau gejala ringannya sendiri sih biasanya di sini pertama ada nyeri. Di sini ya? Nyeri atau enggak suka pegel lah. Terus kadang ada kesemutan dikit-dikit, kayak baal dikit atau sensasi nggak enak. Yang paling ringan sih itu sih. Oke, nah let's say ini terjadilah misalnya kita baal, kesemutan ataupun pegel. Nah, langkah yang bisa dilakukan teman-teman di rumah itu gimana? Langkah paling kalau buat awal-awal sih, misalkan ada kesemutan, baas, paling kita langsung periksain aja sih. Langsung periksa, dia
Kenanya kenapa? Soalnya kalau kita buat pemeriksaan sendiri, dia kebas atau kesemutan, itu kita buat ngediagnosa sendiri, itu kita nggak bisa asal diagnosa kayak, ada kesemutan nih, terus, CTS, itu kita nggak bisa, karena kita ada pemeriksaan dulu, itu kalau nggak salah ada 3 tes, terus kalau mau lebih lanjut, tetap tadi bisa ke dokter di USG, itu kita harus periksa sih. Nah, kalau misalnya nih masih ringan, mungkin orang-orang mungkin malas kali ya ke klinik ya. Ada nggak lah kayak langkah exercise yang kayak bisa dilakukan teman-teman di rumah gitu kan? Exercise sih sebenarnya banyak. Bisa kita kalau masih ringan, kita lihat dulu kan penyebabnya karena over aja. Karena over ya kita paling stretching, sama kita tergantung sih kalau misalkan dia cuma kesemutan aja, ya kita stretching sebenarnya latihan. Stretching yang seperti ini gitu. Stretching itu ada gerakan-gerakannya bisa di ini juga di IG-nya di Neurofit. Jangan lupa cek Instagram Neurofit ya. Di situ banyak latihan-latihan dan Mas Aldi jadi talentnya juga. Dan TikToknya Neurofit itu di apa? Di @clinic_neurofit ya. Oke. Terus Mas, saya tadi agak ngeri sih mendengar yang sampai dia itu hilang rasa di sini, hilang sensasi kalau Mas Aldi bilang kan ya. Nah, itu kira-kira apa yang bisa menyebabkan orang kehilangan sensasi? Paling banyak kalau kayak gitu sih biasanya dia udah awalnya mungkin dia ringan, terus diabaikan, terus gerakannya tetap masih dipaksa. Terus bisa juga dia karena ada kecelakaan, di sininya dia kena. Ya. Lebih ke kasus-kasus berat sih, kayak kecelakaan terus agak over, terus dia tetap maksain terus. Itu kalau udah parah banget bisa. Tapi jarang sih buat kasus kayak gitu. Oke. Nah, kita balik ke lato-lato lagi deh, gitu kan? Nah, kan lato-lato, mungkin orang bisa terkena CTS apabila bolanya ini kena ke CTS ini kan, ke tunnelnya ini kan. Nah, tapi kan kalau menurut saya nih, bukan menurut saya, yang saya rasakan yang paling banyak bergerak ototnya adalah di sini nih. Ya kan, di sini. Ini tuh apa nggak? Ini ada nggak berpengaruh ntar kalau misalnya jadi gampang pegel gitu? Ini ada nggak kayak apa medisnya gitu di fisioterapis? Medisnya di sini paling, di sini juga sebenarnya ada saraf. Ada saraf namanya ulna. Ulnaris. Saya nama orang itu. Dan di sini dia ada ototnya. Biasanya kalau over dia neken juga bisa kena di ulna, tapi emang kasusnya agak jarang. Paling kebanyakan karena trauma. Paling banyak sih paling di ini. Di atas dia namanya biasanya disebutnya kasusnya paling banyak De Quervain syndrome. Dia ada peradangan di tendon ibu jari lah. Gampangnya. Oke. Mas, berarti menjadi fisioterapis sudah berapa lama? Kita di Neurofit ya? Di Neurofit udah dari Desember tahun 2000 berapa sih? Tahun lalunya. Oh, berarti baru sebulan dong? Setahun lebih. Setahun lebih. 2021. Ya, itu. Mas, di Neurofit sendiri nih, Mas pernah menghandle pasien yang dia punya keluhan CTS nggak? Ada beberapa. Yang paling parah itu yang pernah Mas tangani itu apa? Yang paling parah yang aku pernah tanganin, dia ada kesemutan di tangan. Yang hilang sensasi itu? Nggak nyampe. Dia masih bisa merasakan, tapi dia ada kelemahan juga. Jadi dia ototnya lemah semua. Sebelum itu beliau ini umur berapa dan gendernya apa? Aduh, umurnya aku nggak boleh ngomong ya? Aku lupa. Gendernya laki-laki. Kalau yang nggak boleh ngomong namanya. Namanya siapa? Nggak boleh. Oke, ya dia pria ya? Pria udah agak tua sih, udah 60-70 lah. Oh, udah cukup berumur ya? Oke. Nah terus tadi lemah ya? Ada lemah. Ototnya dia lemah. Oke, nah kalau seperti itu, apakah bisa pulih total atau butuh recovery berapa lama biar bisa normal lagi? Buat pulih total sebenarnya kalau misalkan dia kasusnya kayak gitu,
kita kan ngasih beberapa treatment di situ. Dia kalau buat full total sebenarnya bisa kalau nggak ada hal kayak red flag-nya. Kalau di kita red flag itu kayak yang kita nggak boleh tanganin, misal ada tumor, ada segala macam, itu dia bisa, cuma emang recovery-nya agak lama, berarti agak lama. Jadi kalau tujuan kita ke fisio, biasanya kita kalau ada nyeri kita nurunin nyerinya, kalau misalkan dia ada kelemahan kita kuatin ototnya, dan dia itu bertahap, nggak bisa langsung nyeri banget nih, udah kesemutan banget, besok tiba-tiba udah sembuh. Itu mukjizat dong. Itu mukjizat. Oke. Ada tahapannya. Oke. Tapi apakah CTS itu memang keluhan yang umum atau memang itu niche banget itu? Umum sih sebenarnya. Umum ya. Biasanya banyak sih kena CTS. Banyak CTS ya. Oke. Misal nih, kalau misalnya saya lagi main lato tak gitu kan, terus terkena CTS, ya CTS. Nah, lebih baik saya ini mungkin saya mewakilkan dengan teman-teman kita yang yang karyawan ataupun yang masih SMA, mahasiswa gitu kan. Lebih baik saya sendiri dulu di rumah, misalnya latihan sendiri dulu sampai beberapa hari, atau mendingan saya langsung konsultasi dengan dokter. Paling baiknya sih sebenarnya kita konsultasiin dulu. Walaupun dia misalnya gejalanya itu ringan banget. Gejalanya ringan, mungkin kita coba stretching, agak enakan, tapi kita tetap harus konsul dulu. Soalnya kalau kita asal klaim doang, terus tiba-tiba CTS, itu dia lakuin kan di YouTube kan banyak tuh, nggak ada filternya tuh. Kadang ada latihan penguatannya dan dia kondisinya nggak bisa, nggak boleh pakai itu biar jadi nambah. Ada juga latihannya ya banyak lah. Jadi kita harus tahu dulu diagnosanya. Kita harus periksa, oh ini benar CTS. Terus dia ada gejala lain nggak? Ya baru kita bisa lakukan home program. Bisa kita obatin, terus lakukan home program lah. Home program ya? Oke. Pasien Mas yang sering Mas hadapin tuh yang kira-kira keluhannya seperti apa? Di sini sih paling tinggi sih nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Paling banyak. Oke, itu kenapa tuh nyeri pinggang bisa terjadi tuh? Nyeri pinggang sendiri dia banyak klasifikasinya, tapi paling sering itu karena dia postur duduknya nggak bagus. Sorry kayak aku. Jadi duduknya dia dalam jangka waktu lama dia nunduk, itu low back pain karena faktor mekanik, dan lama-lama dia bisa jadi lebih serius kalau didiemin. Berarti kalau misalnya low back pain itu postur tubuh ya? Postur kebanyakan tubuh. Sih postur, tapi belum tentu semuanya karena postur. Dan, mungkin kebanyakan gara-gara posisi duduk. Posisi ngangkat barang berat salah. Oke. Banyak sih kasusnya. Berarti itu bisa bilang orang kecetit ya ngomongnya. Kecetit ya. Kecetit. Jelek banget namanya. Oke. Nah, Mas, ada nggak external device yang bisa, atau alat kesehatan deh, yang mungkin teman-teman yang malas ke klinik gitu kan, ke rumah sakit ataupun itu, mereka lebih baik beli Alkes. Kira-kira namanya itu apa? Kalau buat di pinggang sendiri dia lumbar support. Lumbar support. Tapi kalau misalkan di leher juga kan kadang suka gitu. Nggak bagus. Itu ada neck collar bisa, atau enggak neck support. Atau enggak kalau mau semuanya langsung itu lebih ke vertebra support sih. Cuman paling banyak sih di lumbar. Di lumbar ya? Lumbar support. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membeli alat kesehatan tersebut, tapi takut ukuran nggak pas, kita bisa menyediakan custom. Ya nanti tinggal datang, atau nanti kita datang ke teman-teman, nanti kita ukur, nanti barangnya nyampe ke barangnya bisa nyampe langsung ke teman-teman. Paling cuma nunggu sehari 2 hari Mas ya. Iya, gitu. Oke, Mas Aldi, mungkin kita akan menuju ke kesimpulan. Tindakan preventif yang harus teman-teman lakuin di sini ya, itu apa untuk mencegah biar kita nggak terjadi, kita nggak menderita CTS gitu kan? Karena kan saya dengar tadi CTS cukup merepotkan ya. Cukup merepotkan, apalagi kan tangan nih, ya kan? Nah, apa tindakan preventif yang mesti kita lakukan sebagai
seorang karyawan ya ngomongnya? Sebenarnya kalau preventif sendiri banyak yang dilakuin. Kita nggak perlu, kayak contohnya kita stretching. Kita nggak perlu sampai kena nggak perlu sampai dia kena CTS. Ya. Kita harus stretching. Enggak, kita stretching sendiri, dia buat ngulur ototnya. Biar dia nggak terlalu over. Itu mencegah si penekanan si saraf. Terus kita butuh kuatin juga karena kan kita pakai terus-terusan. Kita butuh penguatan, bisa pakai barbel ini atau banyak lah. Jadi lebih baik kita latihan stretching atau penguatan sebelum kena daripada kita kena dulu baru latihan. Kayak mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah motonya demam berdarah. Masih ingat itu nggak? Mencegah. Ada kan itu kan yang di plastik kecil itu kan Mas? Kita seumuran ya? Enggak sih. Jadi ada tuh waktu itu saya masih tinggal di Medan, itu kayak ada kertas kecil gitu. Jadi ditempel di air gitu kan, dikasih di air gitu, tulisannya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu moto cegah demam berdarah, nggak tahu ya? Kayaknya beda generasi. Beda generasi. Artinya berarti CTS itu bisa kita cegah dengan berolahraga ya? Iya. Berolahraga secara rutin ya? Iya, benar. Either itu entah mau di rumah kek, entah mau pakai dumbbell kek, atau apapun itu, yang penting berolahraga. Tujuannya biar otot kita semakin kuat ya? Iya. Nah, mungkin dari Mas Aldi ada yang mau kata-kata penutupan? Pertama, kita harus olahraga biar dia mencegah terjadinya penyakit yang berhubungan dengan gerak sama fungsi sebenarnya. Terus kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu ya teman-teman ya. Ingat motonya demam berdarah. Mencegah lebih baik dari mengobati. Teman-teman, segini aja untuk hari ini. Kita udah bahas banyak mengenai CTS. Dan untuk topik berikutnya nanti kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you Mas Aldi ya. Iya, sama-sama. Dadah.